di mana obat tersebut fungsinya hanya sekedar nurunin gula. Di saat tidak minum, gulanya naik lagi. Begitu juga penyakit hipertensi, ya, obat oral anti hipertensi yang hari ini paling tren apa contohnya? Amlodipin. Obat tersebut fungsinya hanya sekedar untuk nurunin tensi. Di saat minum tersebut turun tensinya, normal, dikatakan normal. Tetapi di saat tidak minum obat, naik lagi. Kenapa bisa begitu? Karena memang penyebabnya tidak diobati. Berbeda dengan pengobatan tradisional. Teori yang paling mendekati kebenaran penyakit autoimun, ya kerusakan gel, kembali lagi teorinya adalah dirusak oleh radikal bebas. Jadi di saat kita lakukan detox, kita seimbangkan imunnya, lalu kita perbaiki hormonnya, alhamdulillah sembuh, Pak. Ada beberapa pasien saya yang alhamdulillah sudah sembuh. Penyebab kematian nomor 1 di dunia hari ini adalah penyakit degeneratif, ya, bukan lagi penyakit infeksi, tetapi penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, diabetes, hipertensi, kanker. Ini penyakit yang menyebabkan kematian nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan kalau sudah bicara penyakit degeneratif, di dalam dunia kedokteran medis dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Artinya apa? Saya menyimpulkan terjadinya kegagalan di dalam dunia kedokteran medis. Betul? Kenapa tidak bisa disembuhkan? Karena obat-obat yang tadi saya ceritakan, obat-obat berbasis kimia, sifatnya hanya untuk meredam gejala yang nampak. Sifatnya hanya sekedar menghilangkan simptom atau gejala yang nampak. Sebagai salah satu contoh, di saat Bapak divonis sakit diabetes, dengan tanda-tandanya adalah naiknya kadar gula darah, lalu dokter memberikan resep obat oral anti diabetik, di mana obat tersebut fungsinya hanya sekedar nurunin gula. Di saat tidak minum, gulanya naik lagi. Begitu juga penyakit hipertensi, ya, obat oral anti hipertensi yang hari ini paling tren apa contohnya? Amlodipin. Obat tersebut fungsinya hanya sekedar untuk nurunin tensi. Di saat minum tersebut turun tensinya, normal, dikatakan normal. Tetapi di saat tidak minum obat, naik lagi. Kenapa bisa begitu? Karena memang penyebabnya tidak diobati. Berbeda dengan pengobatan tradisional, di mana pengobatan tradisional berfokus dengan bahan-bahan yang lebih alami, dengan herbal, di mana herbal terdiri dari rimpang, batang, kulit, daun, bunga, ya, di mana tanaman tersebut memiliki senyawa aktif yang berfungsi untuk menyeimbangkan dan mengembalikan fungsi-fungsi organ. Masalahnya pengobatan tradisional dengan obat-obat yang kita kenal seperti jamu, ya, itu senyawa aktifnya bervariasi di dalam satu tanaman, sehingga tidak fokus, tidak spesifik, yang menyebabkan pada akhirnya pengobatannya berjalan lambat, bahkan tidak diimbangi dengan kecepatan dari penyakit tersebut, ya, sehingga juga banyak terjadi kegagalan. Mohon maaf saya katakan juga banyak terjadi kegagalan untuk mengobati penyakit-penyakit yang sudah terlanjur parah. Kanker sudah stadium 4, ya, penyakit jantung koroner yang sudah harus pasang ring, artinya sudah di atas, penyumbatannya sudah di atas 70%. Penyakit gagal ginjal, terus terang laporan yang ada, ya, masuk ke saya untuk pengobatan dengan konsep tradisional itu banyak terjadi kegagalan untuk sekali lagi mengobati penyakit-penyakit kronis yang sudah parah. Walaupun memang pengobatan secara tradisional lebih cocok untuk tindakan preventif dan mengobati penyakit degeneratif yang masih stadium awal. Ya, walaupun saya katakan tidak semua, memang ada beberapa kasus yang bisa sembuh dengan obat tradisional. Nah, disinilah terjadi perbaikan dalam dunia kedokteran, yang dimana holistic integrated medicine
menggabungkan antara ilmu pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Yang baik-baik diambil, yang ada kekurangannya kita tutupi dengan teknologi. Basis pengobatan holistik adalah self healing, di mana manusia memiliki kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri. Jadi kalau yang dimaksud tua itu apa, Pak? Jadi yang dimaksud tua menurut ilmu pengobatan holistik adalah menurunnya kemampuan tubuh kita, ya, baik dari kemampuan detoksifikasi, kemampuan imunitasnya, dan kemampuan regenerasi selnya. Jadi 3 kemampuan ini berkurang. Tapi sebelum saya lanjut kemana-mana, saya ingin menjelaskan dulu bahwa tubuh manusia terdiri dari 3 unsur, mind, body, and soul. Inilah yang membedakan antara tubuh kita dengan makhluk ciptaan lainnya. Kesehatan mental, mind, ya, lalu ada kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Saling mempengaruhi, tidak dapat dipisahkan satu sama yang lainnya. Terkadang sakitnya kita secara fisik juga disebabkan karena menurunnya kesehatan mental kita. Mungkin disebabkan karena ada masalah dengan pekerjaannya, ada masalah dengan keluarganya, yang menyebabkan kita stres, yang pada akhirnya pun akan menyebabkan menurunnya kesehatan secara fisik, ya. Jadi sekali lagi, pengobatan holistik itu dilihat dari kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani, ya. Sebagai salah satu contoh, ada pertanyaan kepada kami, dan sering mungkin ini ditanyakan oleh masyarakat, bahkan dokter pun bertanya, apa benar jika seseorang minum obat herbal dapat merusak ginjal? Kan sering kita tanyakan seperti itu. Lalu dari kubu obat pengobatan tradisional pun mengatakan atau bertanya hal yang sama. Apakah benar, ya, seseorang yang minum obat kimia juga dapat mengganggu atau merusak ginjal dan liver? Jadi kalau obat kimia bisa merusak ginjal, liver, bisa tidak? Apakah obat herbal juga begitu, dapat merusak ginjal dan liver, bisa tidak? Kembali lagi, jawabannya adalah bisa ataupun tidak. Bisa merusak ginjal atau liver, dimana kalau obat kimia itu diminum tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter. Bapak Ibu tidak usah khawatir, obat kimia itu tentunya sudah melalui proses yang panjang dalam pembuatannya, melalui uji klinis, riset yang begitu panjang. Bahkan ada beberapa obat-obat kimia seperti amlodipin, ya, itu justru dapat mempertahankan fungsi dari ginjal itu sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Saya bukan praktisi pengobatan tradisional. Saya adalah praktisi pengobatan holistik, di mana praktisi pengobatan holistik tidak menggantikan ilmu pengobatan medis, tapi melengkapinya yang tidak ada di medis dan yang tidak ada di pengobatan tradisional. Nah, ini perlu diluruskan, ya. Jadi Dr. Cahyo ini bukan praktisi pengobatan tradisional, ya, walaupun kita juga menjadi anggota ASPTRI, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, ya, karena memang banyak ilmu yang saya ambil dari situ, ya. Terus lagi ada pertanyaan, gimana dengan obat-obat herbal tradisional? Apakah dapat merusak ginjal? Kembali lagi jawabannya bisa iya, bisa tidak, ya. Jika seseorang melakukan satu tindakan yang tidak dilandasi dengan ilmunya, tentunya pasti akan menjadi masalah dan malapetaka, ya. Jadi kalau minum herbal itu tentunya harus dilandasi dengan ilmunya. Nah, perlu saya sampaikan kembali di sini, herbal di luar sana itu dibagi 3, Pak. Tolong diperhatikan, dan ini yang menjadi perbedaan antara herbal yang ada dalam
konsep pengobatan tradisional dan herbal yang ada di konsep pengobatan holistik. Ya, ada 3. Yang pertama adalah herbal golongan jamu, di mana herbal golongan ini adalah herbal tradisional yang tidak ada standar dalam proses pembuatannya, sifatnya empiris, berdasarkan apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya, kira-kira, ya, contoh misalnya Bapak ingin membuat ramuan untuk daya tahan tubuh yang kemarin sempat viral, herbal apa? Empon-empon, iya toh, dengan berbagai macam jenis tanaman, mulai dari rimpang, ya, sampai beberapa tanaman-tanaman lainnya, direbus. Pertanyaannya, berapa jumlahnya, bagaimana cara membuatnya, dan dosisnya berapa banyak? Itu semuanya sifatnya empiris atau kira-kira. Kembali lagi, hati-hati, karena bagaimanapun yang namanya tanaman, entah itu rimpang, batang, sampai dengan daun, itu masih ada zat sisa atau toksin yang terdapat dalam tanaman tersebut itu sendiri. Apalagi kalau tanaman-tanaman tersebut ditanam di tempat yang tanahnya sudah tercemar oleh logam berat. Sebagai salah satu contoh, buah pace, tahu ya Pak, mengkudu. Ini tanaman istimewa ini Pak. Buah mengkudu ini diteliti banyak mengandung senyawa aktif yang dapat mengobati seperti penyakit kanker, diabetes, hipertensi, ya, hampir semua penyakit ini bisa disembuhkan dengan buah mengkudu. Dan saya katakan menurut penelitian bahwa pohon mengkudu ini adalah tanaman yang paling istimewa dibandingkan pohon-pohon lain, ya, dimana pohon mengkudu ini kekurangannya dan sekaligus kelebihannya, kelebihan dan sekaligus kekurangannya, dia menyerap semua apa yang ada dalam tanah, tidak disaring Pak. Jadi kalau tanah yang ditanam pohon mengkudunya itu di tanah yang subur penuh dengan mineral, ini mengkudunya menjadi obat yang sangat-sangat mujarab. Tapi kalau pohon mengkudunya itu ditanam di tanah yang sudah tercemar, apalagi banyak logam beratnya, misalnya di samping selokan, atau di atas septic tank misalnya, seperti itu, saya rasa ini jangan dimakan Pak, jangan dibuat obat. Ini menjadi buah yang beracun, ya. Itulah keistimewaan dari mengkudu. Jadi artinya herbal itu baik, tetapi kalau dibuat dengan cara tradisional tentunya punya kelemahan. Ya, disinilah holistik menutupinya. Jadi itu herbal kategori pertama. Lalu ada herbal kategori kedua, yang ini paling banyak di Indonesia, hampir 90% dijual di toko-toko obat herbal. Namanya herbal OHT, obat herbal terstandar. Pembuatannya sudah terstandar, ya, artinya sudah ada uji toksisitas, sudah ada uji laboratorium, sudah ada uji preklinis, tapi belum sampai uji klinis. Jadi artinya belum pada tahapan uji terhadap langsung kepada manusia. Itu namanya OHT, dan ini paling banyak di Indonesia. Yang mungkin Bapak sudah pernah membeli obat-obat herbal yang sudah dalam bentuk kapsul atau cairan, ya, yang labelnya OHT, ya. Dan yang paling tinggi tingkatannya adalah herbal golongan fitofarmaka, ya. Dan herbal golongan fitofarmaka ini selain memang sudah ada uji klinis, tetapi dibuat dengan high teknologi. Sebagai salah satu contoh, beberapa tahun yang lalu saya pernah didatangi oleh seorang distributor obat herbal dari Spanyol. Mereka ingin membuka cabangnya di Indonesia. Mereka menawarkan satu produk herbal untuk penyakit kanker. Penelitiannya panjang, 27 tahun. Risetnya banyak, jurnalnya banyak. Hasil uji klinisnya terhadap manusia, di situ saya melihat datanya dapat menyembuhkan penyakit kanker bahkan stadium 4 dengan tingkat keberhasilan 70%. Isinya apa? Isinya hanya 2 tanaman, yang tanaman ini sangat banyak di Indonesia, kayu manis dan green tea.
Dalam benak saya pada saat itu, apa bisa kayu manis dan green tea atau teh hijau dapat menyembuhkan penyakit kanker bahkan stadium 4 dengan tingkat keberhasilan yang sangat mengagumkan 70% tanpa harus operasi apalagi kemoterapi. Dan ini bukan ngecap, karena memang ada data yang sudah disampaikan kepada kami, dan data ini dibuat hasil uji klinisnya selama 27 tahun. Ya, ternyata bukan kayu manis dan green tea-nya yang mereka tawarkan, tetapi teknologi di balik pembuatannya. Mereka memiliki teknologi yang namanya biomolecular activation, di mana teknologi ini pertama kali ditemukan oleh perusahaan tersebut dan menjadi hak paten oleh perusahaan tersebut. Apa maksudnya teknologi biomolecular activation? Di mana senyawa aktif yang terkandung dalam tanaman tersebut selain memang dipisahkan antara senyawa aktif yang lain, jadi yang diambil hanya senyawa aktif yang dapat membunuh sel kanker. Itu satu. Perlu saya sampaikan lagi bahwa dalam satu tanaman itu terkadang mengandung puluhan bahkan sampai ratusan senyawa aktif. Ya, nah untuk perusahaan tersebut, dia mengambil senyawa aktif yang khusus untuk membunuh sel kanker yang ada di dalam kayu manis atau bahasa itunya cinnamon ya, dan green tea. Dengan teknologi biomolekular, senyawa aktif tersebut dikuatkan 4000 kali kekuatannya. Jadi kekuatan untuk membunuh sel kankernya itu dikuatkan 4000 kali. Jadi satu kapsul seolah-olah kita minum 100 kilo kayu manis dan green tea. Kan tidak mungkin Pak kalau kita harus minum satu hari 100 kilo kayu manis dan green tea. Jadi pembandingnya kalau dengan fitofarmaka, dengan obat herbal yang mereka buat, dengan konsep tradisional itu pembandingnya 1:100. Satu kapsul seolah-olah 100 kilo kayu manis dan green tea. Itulah herbal dengan golongan fitofarmaka. Belum lama lagi saya juga meeting dengan salah satu distributor obat herbal yang menjadi perwakilan di Indonesia. Ini perusahaannya sedang membuat membuat satu perusahaan cabang di Indonesia untuk Asia. Ya, mereka sedang persiapan mulai dari Badan POM dan semuanya sedang diurus. Ini belum resmi. Saya adalah termasuk orang pertama di Indonesia yang dikabari bahwa nanti akan ada produk herbal dengan teknologi transdermal. Jadi tidak perlu diminum, cukup dioleskan ke kulit. Herbal ini menyerap dalam hitungan detik, menyerap ke pembuluh darah dan sistem saraf, dan dengan teknologi yang mereka punya, herbal tersebut dapat meningkatkan human growth hormone. Dimana kalau kita lihat bahwa human growth hormone adalah ibu dari semua hormon, ibunya hormon, yang dimana HGH atau human growth hormone fungsinya adalah membantu proses regenerasi sel. Dan pada usia 40 tahun HGH ini produksinya semakin menurun. Jadi di titik 40 tahun produksi dari human growth hormone itu menurun. Apa buktinya seseorang yang human growth hormonnya sudah menipis? Ya kulit keriput, rambut ubanan, kalau luka tidak sembuh-sembuh, tulang keropos, itulah disebut sebagai tua. Pengobatan yang paling sulit adalah tahapan ketiga, di mana terjadinya proses regenerasi sel. Makanya penyakit degenerasi adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan sel-sel organ kita, ya makanya disebut sebagai degenerasi. Contohnya ya hipertensi, diabetes, jantung, stroke. Dan ini menjadi kabar baik buat kita. Alhamdulillah, saya juga sudah melakukan testimoni terhadap keluarga saya, dan ternyata hasilnya luar biasa, signifikan sekali. Dalam waktu hanya kurang dari 1 minggu, ada mertua saya yang kemarin datang ke Kampung Sehat Holistik, itu kena osteoporosis, osteoartritis. Kalau sholat itu harus duduk, ya karena ada pengapuran di lutut dan tulang belakang. Alhamdulillah dengan teknologi transdermal, dalam waktu kurang dari 1 minggu, hanya 4 hari, mertua saya sudah bisa lagi sholat secara normal dan bahkan sudah jalannya normal. Inilah teknologi, saya katakan. Jadi holistic integrated medicine adalah sebuah ilmu gabungan antara medis konvensional dan tradisional yang didukung, dilengkapi dengan
teknologi-teknologi modern. Ya, sedikit lagi cerita ya. Sebulan yang lalu saya juga menemukan satu teknologi di bidang kedokteran holistik. Kalau ini alat bukan obat herbal ya, ada alat ditemukan alat teknologi terbaru ini pertama di Indonesia. Teknologi iTera, jadi sinar namanya SinarTera. Nah, fungsi dari terapi ini untuk membantu detoksifikasi, membuka sumbatan-sumbatan pembuluh darah, ya, meningkatkan antibodi, bahkan membantu proses regenerasi sel. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya juga ingin menjelaskan teknologi tersebut. Ya, tapi intinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa inilah yang dimaksud Nabi, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan. Ternyata saya baru tahu, saya baru paham yang dimaksud itu pengobatan itu tidak bisa dikotak-kotak antara medis sendiri, tradisional sendiri, karena semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita gabung dan kekurangannya kita tutupi dengan teknologi. Dan alhamdulillah 15 tahun berpraktek sebagai dokter praktisi pengobatan holistik dengan yang tadi didukung dengan banyak teknologi. Alhamdulillah saya mantap mengatakan insya Allah penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, kanker bisa disembuhkan. Gitu. Tentunya semua atas izin Allah. Ya. Kenapa kita bisa sakit, Pak? Kembali lagi pertanyaan itu sering ditanyakan kepada kita. Selalu kita menjawab karena sudah tua. Apakah jawabannya itu sepasrah itu gitu loh? Apakah orang tua itu harus sakitkah? Itulah pertanyaannya. Apakah tua itu berpenyakit? Kan tidak juga, karena tidak ada manusia yang ingin sakit, betul ya Pak? Kita berharap sampai tutup usia nanti kita terus diberikan kesehatan seperti Nabi lah, seumur hidupnya sehat, walaupun Nabi juga pernah sakit, dan sakitnya Nabi di saat menjelang kematiannya pun ya itu hanya diberikan sakit yang hanya panas tinggi. Tidak ada penyakit seperti stroke, kanker, jantung yang sekarang ini sering kita temuin, gitu kan? Jadi ingin saya jelaskan sedikit bahwa secara fisik, kita belajar dulu sebentar. Secara fisik bahwa tubuh kita ini terdiri dari bagian terkecilnya namanya sel, Pak. Nah, kita belajar sedikit ya. Bagian terkecil tubuh manusia namanya sel. Jadi kalau ingin membuat tubuh kita sehat dan kuat, pastikan sel-sel tubuh kita sehat dan kuat. Apa syaratnya sel kita sehat dan kuat? Sel bisa dan mampu melakukan proses regenerasi sel. Walaupun proses regenerasi sel sejak usia 40 tahun, proses tersebut tentunya akan menurun, apalagi yang sudah 70 tahun. Ya. Kalau dulu waktu masih muda Bapak luka, atau masih kecil luka, nutupnya beberapa menit, tapi kalau sekarang luka nutupnya bisa berjam-jam bahkan berhari-hari sembuhnya, kan gitu ya. Itu menunjukkan proses regenerasi sel di tubuh Bapak itu sudah mulai menurun jauh. Ya, oke. Bagaimana cara supaya sel kita sehat? Ya, sel dikasih makanan yang baik, Pak. Jangan dikasih makanan yang tidak baik. Makanan sel itu adalah protein, lebih tepatnya adalah asam amino. Asam amino adalah hasil metabolisme dari protein. Lalu makanan sel yang kedua adalah oksigen, dan yang ketiga adalah air. Siapa yang bawa itu? Siapa yang membawa tiga komponen tadi yang dibutuhkan oleh sel? Yang bawa adalah darah. Darah itu ibarat mobil pengangkut. Kalau ada mobil berarti harus ada jalannya, betul? Jalannya darah namanya pembuluh darah. Pembuluh darah itu mulai dari jalan tol yang lebar sampai gang sempit. Begitu juga pembuluh darah di tubuh kita. Mulai ada pembuluh darah yang besarnya setelunjuk saya diameternya, sampai dengan pembuluh darah yang diameternya setengah dari rambut kita. Begitu beratnya perjalanan sel darah merah yang harus membawa yang dibutuhkan oleh sel tadi, ada tiga tadi. Sementara darah kita hanya 5 liter,
orang kurus, orang gemuk ya darahnya 5 liter Pak. Bukan berarti kalau orang gemuk itu darahnya lebih dari 5 liter, tidak. Berarti betapa beratnya tugas dari darah kita. 3 komponen tadi dibawa ke dalam sel, lalu di dalam sel dimasak dulu sebelum digunakan Pak. Di dalam sel kita ada dapurnya namanya mitokondria. Ibu di sini kalau masak di rumah pasti ada sisa sampah, betul ya? Setiap kita masak pasti ada sisa sampah. Sampahnya mau dikemanain? Tentunya dibuang kan? Harus segera dibuang. Siapa yang ngangkut? Mobil sampah. Yang ngangkut darah juga, tapi lewat jalur yang berbeda. Kalau tadi makanan yang dibutuhkan sel, mulai dari asam amino, oksigen, air, diangkut lewat pembuluh darah arteri, masuk ke dalam sel, dimasak di dalam dapurnya namanya mitokondria, lalu digunakan untuk proses regenerasi sel ataupun proses-proses yang lain. Lalu sisa sampah tadi diambil lagi oleh darah, masuk ke jalur pembuluh darah vena, lalu difiltrasi di organ ginjal, dibuang lewat kencing. Itu prosesnya. Artinya kesehatan tubuh kita juga ditentukan oleh kesehatan darah dan pembuluh darah. Rusaknya darah ya dan rusaknya pembuluh darah ini masalah besar Pak, sehingga yang pada akhirnya proses tadi akan terhambat. Apa ciri-ciri mereka yang darahnya sudah mulai rusak, pembuluh darahnya sudah mulai tersumbat? Ya kaki gampang kesemutan, gampang baal, kebas-kebas. Kalau di kepala yo sering migrain, leher kenceng, tubuh lemah. Kalau terjadi sumbatan di jantung akan nyeri dada, sesek dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa sudah terjadinya kerusakan darah dan pembuluh darah. Pertanyaannya lagi, apa yang menyebabkan kerusakan darah dan pembuluh darah sehingga terjadinya kerusakan di sel-sel kita? Penyebabnya karena faktor radikal bebas. Tolong ini diperhatikan, ini penting sekali ilmunya. Radikal bebas. Radikal bebas itu satu molekul yang kehilangan pasangan elektronnya, sangat reaktif. Kalau nempel di sel, sel kita rusak. Entah itu sel darah merah, entah itu sel darah putih, di mana sel darah putih kita tahu sebagai antibodi tubuh kita, entah itu di pembuluh darah. Kalau terjadinya kerusakan di pembuluh darah, ya akan terjadi peradangan. Ini bahaya sekali kalau terjadinya peradangan atau inflamasi terjadi di pembuluh darah kita. Ini yang menyebabkan pembuluh darah kita menjadi rusak, yang pada akhirnya kolesterol, zat-zat sisa itu mengendap di tempat terjadinya peradangan tadi, sehingga terjadi yang namanya plak atau sumbatan pembuluh darah. Nah, radikal bebas itu terbentuk akibat proses oksidasi. Tolong perhatikan lagi. Oksidasi ini apa? Oksidasi itu contohnya kalau di luar sana besi berkarat. Berarti tubuh kita bisa karatan, ya. Proses oksidasi terjadi secara alami Bapak Ibu sekalian. Di saat kita bernafas, beraktivitas, saya berbicara, bahkan kita tidur terjadi proses oksidasi. Ya, karena manusia tidak bisa menghindari proses oksidasi, Allah sudah menciptakan obatnya ada dalam tubuh kita. Diproduksi tanpa Bapak Ibu sadari sejak kita kecil, ya, di saat kita lahir di dunia sampai nanti kita mati. Ada obat dari segala macam obat, rajanya obat sebagai benteng pertahanan pertama yang dapat menetralisir terjadinya oksidasi. Kalau tidak ada obat ini, 5 menit tubuh kita rusak Pak. Namanya antioksidan, betul. Kalau hari ini kita masih berkecimpung di vitamin, di antibodi, sudah ketinggalan zaman Pak. Hari ini dokter-dokter di Eropa, di Amerika, penemu-penemu suplemen itu bagaimana caranya menemukan satu antioksidan yang kembali lagi tujuannya untuk menetralisir terjadinya oksidasi agar tidak terbentuk yang namanya radikal bebas. Ini penting sekali. Antioksidan diproduksi dalam tubuh kita. Ada 2, glutathione dan superoksid dismutase. Glutathione itu rajanya antioksidan. Ya. Dan SOD panglimanya, ada raja yang memimpin negara, ada panglimanya.
atau Perdana Menteri lah. Jadi yang menjaga tubuh kita itu sesungguhnya bukan antibodi. Antibodi itu benteng pertahanan kedua, Pak. Benteng pertahanan pertama namanya antioksidan glutathione dan superoksid dismutase. Namun setelah usia Bapak 40 tahun, produksi antioksidan glutathione dan SOD menurun. Makanya itulah yang disebut tua. Menurunnya produksi antioksidan. Sehingga pada saat usia 40 tahun dan terus bertambah, terjadinya oksidasi yang tidak diimbangi dengan produksi antioksidan, sehingga terbentuk yang namanya radikal bebas. Dan radikal bebas inilah yang mulai merusak pelan-pelan sel-sel tubuh kita. Sudah mulai jelas ya Pak? Sudah mulai jelas ya? Oke. Tapi Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan dalam tubuh kita, tapi juga sudah menyiapkan plan B-nya, menciptakan antioksidan ada di sekitar kita sebagai obat, sebagai penawar. Ada di mana? Ada di buah dan tanaman herbal, yang dimana antioksidan itu disebut sebagai prajurit-prajurit antioksidan. Jenisnya ada ratusan. Contoh, resveratrol, antioksidan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit darah dan jantung, stroke, ada di buah yang berwarna merah keungu-unguan. Buah apa itu? Anggur, blueberry, strawberry, buah delima. Terong bukan buah, Pak. Ya. Tapi ada juga buah yang banyak mengandung antioksidan resveratrol. Selain itu juga banyak mengandung antioksidan lainnya. Tapi mungkin buah ini dianggap sebelah mata oleh kita. Padahal ini rajanya buah yang ada di Indonesia. Mungkin kalau delima susah, blueberry susah. Tapi buah ini ada di Indonesia. Namanya buah jamblang. Oke, jamblang bagus. Tapi ada yang lebih baik dari jamblang. Apa? Buah manggis, Pak. Kapan terakhir makan buah manggis? Antioksidan namanya lycopene, dapat mencegah penyakit prostat. Bapak-bapak yang sudah mulai susah kencing nih, kencingnya tidak tuntas, netes lama, kemungkinan sakitnya prostat, dapat dicegah, diobati oleh lycopene. Ada di mana? Buah tomat dan semangka. Tomat dan semangka, makan tomat dan semangka tiap hari. Antioksidan namanya bromelin, dapat mencegah penyakit kanker, tumor payudara. Ada di mana? Buah nanas. Bilang sama ibunya di rumah kalau pengen tidak kena penyakit kanker payudara, makan nanas tiap hari. Dan nanas juga dapat mencegah penyakit osteoporosis karena mengandung kalsium yang sangat tinggi. Untuk mencegah penyakit Alzheimer atau pikun, makan buah alpukat. Untuk mencegah penyakit batu empedu, makan buah apel. Dan semua buah mengandung prajurit-prajurit antioksidan. Siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Siapa di antara Bapak Ibu yang dalam waktu 1 minggu tidak makan goreng-gorengan? Siapa di antara Bapak Ibu yang di rumahnya tidak punya mie instan? Yang di rumahnya tidak punya mie instan, 7 tangan. Dan siapa di antara Bapak Ibu yang sudah meninggalkan gula pasir? Inilah jawaban kenapa masyarakat kita banyak yang sakit. Sementara Allah sudah memberikan berkah luar biasa kepada bangsa kita. Betul? Iklim terbaik, tanah paling subur, produsen buah terbesar di dunia, dan produsen tanaman obat terbesar nomor 2 di dunia. Ada 40.000 jenis tanaman obat yang belum kita manfaatkan secara benar. Ya. Antioksidan. Lalu bicara antibodi. Antibodi nggak usah dibahas lah, udah terlalu kuno ya. Tapi itu juga penting, di mana benteng pertahanan kedua adalah antibodi, dan benteng pertahanan ketiga, ya, proses yang paling penting dari semuanya itu adalah regenerasi sel. Kenapa penyakit diabetes nggak bisa sembuh-sembuh? Ya karena obat yang selama ini kita minum hanya sekedar nurunin gula. Tapi yang harus dilakukan, lakukanlah pengobatan secara holistik. Dibersihkan tubuh kita dari radikal bebas, dinetralisir proses oksidasinya, tentunya dengan herbal golongan fitofarmaka yang mengandung senyawa aktif antioksidan.
ya. Lalu dikuatkan imunitasnya dan diberikan herbal atau suplemen yang memiliki fungsi regenerasi sel. Itulah holistic integrated medicine. Jadi kalau di luar sana masih ada dokter yang mengatakan nggak bisa ngobatin diabetes, ya berarti nggak update ilmunya, nggak mempelajari teknologi-teknologi terbaru. Saya tegas saya katakan sama teman-teman di kedokteran, ayolah kita ini hidup jangan seperti katak dalam tempurung, hanya mendalami ilmu kedokteran medis. Di luar sana banyak ilmu kedokteran yang berkembang pesat, teknologinya berkembang pesat, gitu. Oke, sampai di sini jelas? Oke, kita lanjut ke sesi terakhir, di mana sesi terakhir ini penting, 7 resep. Jadi kalau tadi kita sudah tahu kenapa kita sakit, ya, di mana manusia memiliki 3 unsur, mind, body, and soul, kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan kesehatan rohani. Ya, di mana kesehatan jasmaninya ditentukan juga oleh kesehatan mentalnya, dan kesehatan jasmani ditentukan oleh sehatnya sel-sel tubuh kita, dan sehatnya sel-sel tubuh kita ditentukan oleh tadi ada 3 hal yang sudah saya jelaskan. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara mencegahnya? Itu yang paling penting, Pak. Bagaimana cara mencegah diabetes? Dan bagaimana cara mengobatinya bagi yang sudah terlanjur sakit? Mudah-mudahan ini dilihat ya teman-teman di rumah ya, karena hujan, dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita, ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ada 7 resep ya. Langkah pertama, apa yang harus dilakukan? Jaga hati. Kesehatan mental jauh lebih penting dari apapun. Kesehatan mental dan kesehatan rohani. Pikiran kita, bagaimana menjaga pikiran dan hati kita? Berpikirlah positif, positive thinking dan positive feeling, itu penting. Jadi positive thinking dan positive feeling, ya, pikiran kita dan hati kita ini harus positif, kan begitu. Bagaimana cara menjaga supaya pikiran kita tetap positif? Ya selalulah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita bersyukur, kita akan bahagia. Ya, di saat bahagia Allah akan memberikan bonus yang namanya sehat. Itu jawabannya. Jadi langkah pertama, jaga hati. Kemarin ada pasien saya, ibu-ibu, kena stroke, usia 55 tahun, dia kena stroke. Saya baru ngomong 2 kali dibantah 10 kali. Ini mau dalam hati saya mau konsultasi apa membantah-bantahan ini? Saya baru ngomong sekali 2 kali, kebanyakan dia yang ngomong, gitu loh. Padahal mulutnya sudah cadel karena kena stroke, ya, tangan kanan, kaki kanannya lumpuh, anak dan suaminya duduknya di belakang, nggak berani di sebelahnya. Udah tahulah karakter ibu ini kayak gimana lah, dominan di keluarganya. Suaminya ditunjuk-tunjuk, dimarah-marahin. Di depan saya, ibu ini berani memaki-maki suaminya. Lalu saya bilang begini, hati-hati dengan ucapan ibu. Bagaimanapun suami ibu adalah imam ibu, orang yang harus ibu hormati. Di saat ibu mengeluarkan kata yang tidak nyaman, jangankan kata kasar, kata yang tidak nyaman dan melukai hati suami ibu, Allah murka. Saya ngomong gitu, saya dimarahin, Pak. Wah, ini hobinya marah nih ibu nih. Lalu saya dengan santai ngomong begini, mohon maaf ibu, bapak, nih anaknya, saya tidak punya obat buat penyakit ibu. Karena yang sakit bukan fisiknya, tapi yang sakit pikiran dan hatinya. Silahkan pulang. Wah, marah-marah terus di klinik saya, ngomel terus. Udah jauh-jauh sini nggak dikasih obat, bla bla bla. Wah, lah gimana mau ngasih obat kalau yang sakit mentalnya? Ada lagi bapak-bapak dari Padang, jadi berobat ke klinik saya sebulan sekali. Nangis-nangis di depan saya, dok, saya baru saja kehilangan soulmate saya, belahan jiwa saya, istri saya tercinta meninggal mendadak kena serangan jantung.
Setelah saya ditinggal sama istri saya jadi sering sedih, sering ngelamun, sehingga 3 bulan terakhir ini saya divonis sakit diabetes, kolesterol tinggi, tensi tinggi. Sebelumnya saya tidak pernah sakit, dok. Sebelumnya saya bahagia. Apa yang harus saya lakukan? Berarti disembuhkan dulu mentalnya ini. Setiap bulan datang ke tempat saya curhat, hanya curhat, Pak. Kalau obat pun saya berikan suplemen lah. Di bulan ke-6 alhamdulillah sembuh. Di bulan ke-6 dia membawa anak-anaknya. Pada saat itu dia bilang begini, alhamdulillah dok saya sudah sembuh, saya minta izin saya mau kawin lagi. Itu tentang kesehatan mental. Banyak sekali penyakit-penyakit atau pasien-pasien yang datang itu dimulai dari penyakit yang disebabkan karena menurunnya kesehatan mental. Oke, langkah kedua, kalau tadi jaga hati, jaga pikiran. Yang kedua, jaga makan. Hari ini PR panjang buat bangsa kita bahwa penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, gagal ginjal itu tidak lepas dari pola makan kita yang sudah mulai salah. Ya, bagaimana cara jaga makan yang benar? Yang pertama, makan jangan berlebih-lebihan. Siapa yang nyuruh? Hah? Salah. Yang nyuruh langsung Allah. Ada di, kalau yang nyuruh Allah berarti ada di Al-Quran. Makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan, betul? Baru dikuatkan oleh hadis Nabi yang berbunyi, bunyinya apa? Apa? Berhenti makan, makanlah ketika lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Itu bukan hadis, Pak. Itu bukan hadis. Saya pernah disentil sama Ustadz Adi Hidayat karena dulu saya mengatakan itu hadis. Bahkan Ustadz Adi Hidayat mengatakan saking ini hadis palsunya tidak ada di buku hadis palsu, Pak. Itu bukan hadis, itu cerita zaman dulu di saat Nabi sudah pindah ke Madinah. Konon ceritanya ada penguasa di kerajaan Yunani, ya Romawi kuno, mengutus tabib, kalau sekarang dokter, disuruh teliti kenapa kok orang Arab itu kuat-kuat, sehat-sehat dan selalu menang dalam pertempuran, kan begitu. Diteliti sama si dokter ini. Setahun beliau buka praktek di sana dan tidak ada yang berobat. Setahun buka praktek di sana dan tidak ada yang berobat. Kenapa? Ternyata kesimpulan yang dibuat bahwa orang Arab itu kuat karena makannya di saat lapar, berhenti makan sebelum ke yang. Tapi sekali lagi itu bukan ucapan dari hadis. Ucapan hadis salah satunya adalah jikalau kamu memasukkan makanan, cukuplah sepertiganya buat makanan, sepertiganya lagi buat air, dan sisanya untuk bernafas. Itu baru hadis Nabi. Silahkan cek. Ya. Jadi makan jangan berlebih. Yang kedua, jangan makan malam. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi menurut ilmu kesehatan holistik, pastikan makan sebelum jam 7. Lebih tepatnya lagi, jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Apapun itu namanya, walaupun Bapak makannya makanan sehat, diusahakan jangan makan malam. Kalau sekali-sekali boleh nggak, dok? Boleh sekali-sekali. Nabi pun pernah mengundang 300 para sahabatnya untuk makan di salah satu rumah sahabatnya sampai kekenyangan dan malam hari. Tapi itu sekali-sekali. Artinya kalau Bapak diundang sama ke tetangga, kawan untuk hajatan, ya sekali-sekali nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau tiap hari itu bahaya. Karena orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur, apalagi sebelum tidur kita makan, makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan akan lebih banyak membusuk ketimbang yang terserap. Ya, pembusukan yang terjadi dalam usus akan menyebabkan oksidasi naik berlipat-lipat, dan oksidasi inilah yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas ke teori awal tadi. Ya. Bahkan ada salah satu hadis
yang menguatkan bahwa ternyata masalah makanan ini menjadi penyebab sakit. Tidak ada wadah atau tidak ada perut, tidak ada sesuatu dalam perut kita kecuali makanan yang buruk. Jadi maksudnya itu penyebab sakit kita itu salah satunya karena makanan yang buruk. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Nah, itu yang benar. Ternyata teori ini, hadis ini tidak sengaja pun kedokteran holistik mengimani. Ya, ada dokter di luar sana disebut sebagai bapaknya kedokteran holistik, namanya Dr. Bernard Jensen. Beliau melakukan satu penelitian selama puluhan tahun, ternyata 80% penyebab sakit disebabkan karena masalah pencernaan yang buruk. Berarti kalau pencernaan hubungannya dengan apa yang kita makan. Oleh karena itu langkah kedua, jaga makan. Bagaimana? Makan jangan berlebihan, jangan makan malam, dan yang ketiga, cara jaga makan ketiga, mulai hari ini perhatikan kualitas yang kita makan. Kurangi goreng-gorengan, kurangi santan, kurangi garam, kurangi karbohidrat, perbanyak protein. Tapi saya katakan kurangi, bukan hentikan. Tolong perhatikan kalimat saya, kurangi garam, kurangi goreng-gorengan, kurangi apa lagi? Karbohidrat, kurangi santan, itu kurangi. Tapi yang dihentikan gula. Jangan makan gula pasir. Tidak ada koma, titik. Kalau mau sehat ya. Gula Jawa, gula aren better lah, tapi tetap bahasanya dikurangi. Tapi yang betul-betul dihentikan gula pasir. Gula batu oke lah, masih oke. Tapi kembali lagi kalorinya juga masih tinggi itu gula batu, Pak. Tapi yang betul-betul sama sekali tidak boleh dimakan adalah gula pasir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Minum kopi mau sehat jangan pakai gula. Kalau masih pengen manis ya pakai gula stevia atau gula jagung atau gula aren. Roti, kue pastinya banyak mengandung gula, hentikan. Ya, roti tawar itu sebetulnya nggak tawar, Pak, tetap aja gulanya tinggi, Pak. Yang biasa kita makan pagi hari roti tawar ya. Lebih baik kalau makan roti gandum non gluten, ya, gluten free. Jadi jaga makan yang ketiga dengan cara memperhatikan kualitas yang kita makan, kurangi nasi putih atau kurangi karbohidrat, kurangi goreng-gorengan, kurangi garam, kurangi santan. Itu hanya sekedar mengurangi, tapi yang betul-betul dihentikan adalah gula pasir. Ya, Pak. Kalau mau masih makan gula pasir, bunuh diri, Pak. Yang sudah usia 60 tahun itu masih, ya itu namanya bunuh diri. Oke, dan cara jaga makan yang terakhir, makanlah yang halal dan thayyib. Ini tidak perlu dijelaskan lah ya, halalan dan thayyiban. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, istirahat yang cukup. Kesehatan kita ditentukan dengan kualitas tidur kita, Pak. Ya, fungsinya tidur apa, Pak? Fungsinya tidur istirahat. Fungsinya istirahat apa? Tidur. Fungsinya kita istirahat atau tidur apa, Pak? Yes, itu jawabannya. Oh, Bapak canggih, banyak paham nih. Hah? Ya. Di saat kita tidur, disitulah akan terjadi proses regenerasi sel. Ya. Jadi gimana cara tidur yang benar? Jangan tidur larut malam. Jam 11 sampai jam 1 waktunya liver melakukan detoksifikasi, waktunya tubuh melakukan regenerasi sel di saat kita tidur pulas. Mau sholat tahajud silahkan sepertiga malam didahului dengan tidur dulu, bukan begitu? Ya. Jadi sholat tahajud kan tidak ada jam 12 ya, sepertiga malam. Jadi jam 11 sampai dengan jam 1, 2 jam ini kita harus sudah tidur pulas. Jadi kalau mau tidur sebelum jam 11 malam, nanti bangun setengah 3 monggo, itu bagus ya. Terus
Waktu yang diperhatikan apalagi selain tidur larut malam? Jangan tidur setelah sholat subuh. Kalau ngantuk, bener-bener ngantuk, tunggu sampai setelah suruk selesai. Jadi antara subuh sampai suruk itu jangan tidur, Pak. Karena kalau tidur pada jam itu, terutama yang usia sudah di atas 60 tahun, akan mengganggu peredaran darah ke otak, akan mengganggu jantung. Serangan jantung terjadi kebanyakan setelah subuh, betul ya? Hampir rata-rata itu setelah subuhan. Ya, oke. Terus waktu yang diperhatikan lagi, jangan tidur antara asar dan maghrib, karena dapat menurunkan daya tahan tubuh. Bagaimana tidurnya Nabi? Kita pelajari. Mulai dari cara tidurnya miring ke kanan, ya, lengan kiri ada di atas, jantung ada di atas, supaya supaya jantung itu bisa memompa darah lebih baik, kan begitu ya. Terus tidurnya harus tanpa cahaya. Ya, ini juga ada cerita, ya. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Fatimah, apa rahasia sehatnya Rasul? Ya, Fatimah selalu bercerita apa kebiasaan Rasul sebelum tidur. Ternyata kebiasaan Rasul sebelum tidur selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumah kami, katanya begitu. Tujuannya apa? Secara medis, secara ilmiah diteliti, ternyata kalau orang tidur dengan terang benderang akan terjadinya sekresi hormon melatonin. Jadi gangguan produksi hormon melatonin, dan hormon melatonin ini sangat penting sekali membantu agar tubuh kita ini rileks dan tidurnya pulas. Membantu juga proses regenerasi sel hormon melatonin. Tapi kalau di saat tidur kita sudah lampunya dimatikan, hormon melatonin akan diproduksi, sehingga hormon melatonin itu akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Yaitu tadi fungsinya membantu regenerasi sel dan membuat tidur kita menjadi pulas. Jadi syarat tidur harus mati lampu. Ya, itu cara sehat yang ketiga. Cara sehat yang keempat, jaga minum air putih kita. Jaga minum. Karena bagaimanapun 70% tubuh kita secara jasmani isinya air. Sehingga sehat kita ditentukan dengan kualitas dan kuantitas air yang kita minum. Air terbaik di dunia, air Zam-Zam. Kenapa? Menurut penelitian ada dua yang membuat air Zam-Zam ini istimewa. Yang pertama, molekul air Zam-Zam heksagonal. Ya, kenapa bisa heksagonal? Air itu kayak ada nyawanya, Pak. Jadi kalau air ini, ada penelitian di Jepang, ya, Masaru Emoto nama ilmuwannya, dia meneliti ternyata air ini bernyawa. Kalau air dimaki-maki, air disumpahin, lalu saya katakan air ini buruk, molekulnya akan menjadi buruk, molekulnya akan kacau, bahkan air ini bisa menjadi racun buat tubuh kita. Tapi kalau air ini didoakan, apalagi dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, molekulnya akan berubah menjadi indah seperti kristal, dan yang lebih penting lagi, molekulnya yang tadinya pentagonal berubah menjadi heksagonal, di mana molekul heksagonal itu sangat kecil dan bisa langsung menyerap ke dalam sel-sel kita. Itu keistimewaan air Zam-Zam. Bayangkan sejak zaman Nabi siapa? Anaknya Nabi Ibrahim, Ismail, ya, sampai hari ini air Zam-Zam ada di pusat bumi, yaitu di Masjidil Haram, di mana didoakan jutaan umat dari zamannya Nabi Ismail sampai sekarang. Ya. Dan yang kedua, keistimewaan dari air Zam-Zam mengandung 82 jenis mineral terbaik di dunia. Gimana dengan air yang kita minum hari ini? Nah, ini masalahnya. Air isi ulang bagaimana? Zero mineral. Makanya kita butuh buah untuk menggantikan mineral. Ya, apalagi air tanah kita di Jabodetabek sudah tercemar dengan banyak logam berat. Ya, minum air tanah salah, minum air isi ulang juga salah, kan gitu. Apalagi kalau kurang minum juga lebih salah lagi. Berapa liter sehari, Pak?
Ini ngomong-ngomong, minum air putihnya mana Pak? Lagi saum? Penting Pak, sebelum sholat subuh, lalu setelah sholat subuh, paling tidak sudah setengah liter masuk. Ya. Berapa liter sehari? 8 liter, kebanyakan. Saya minum ya, maaf saya minum. Berapa liter? Yang benar itu 30 sampai 40 cc kali berat badan, itu yang benar. Berat badan Bapak berapa? Kali 30 cc lah paling kecil, paling sedikit. Berarti berapa? Kali 40 berapa? 85. Ya kurang lebih 3,5 liter lah, 3 sampai 3,5 liter. Berat badan Bapak berapa? 120 kali, nggak usah kali 40 deh, kali 30 berarti berapa? Hah? Ya kurang lebih 3,6 sampai 4 liter. Nah itu. Yang berat badannya 50 kilo berarti kurang lebih 1,5 sampai 2 liter. Ya nanti dihitung di rumah sendiri. Itulah kebutuhan air putih yang kita minum. Bagaimana cara minum air putih? Dari pagi sampai maghrib pastikan sudah 90% dari kebutuhan yang sudah kita hitung tadi. Malam menjelang tidur itu cukup 10%-nya, dan itu pun kalau haus seteguk 2 teguk. Jangan terlalu banyak minum sebelum tidur karena akan menyebabkan pembengkakan ginjal, hidronefrosis. Ya. Di saat kita makan tidak boleh minum. Minumnya itu sebelum dan sesudah makan. Itu langkah keempat, jaga air putih. Langkah kelima, ya, puasa Pak. Mau sehat puasa. Bentar lagi insya Allah kita mau puasa Ramadan. Bulan Maret ya, tanggal 20 berapa tuh? 23 insya Allah ya. Kita umat muslim akan menjalani puasa wajib ya, 1 tahun sekali 30 hari di bulan Ramadan. Ya, lakukan puasa secara ikhlas lillahi ta'ala, pelajari menu berbukanya Nabi dan menu sahurnya Nabi. Nah kadang-kadang kita berbukanya itu ngawur Pak. Nabi sudah mengajarkan berbukalah dengan segelas air putih dan kurma. Kalau tidak ada kurma ya buah. Kalau zaman Nabi ya adanya buah, hanya kurma Pak. Makanya kan sebutannya berbukalah dengan segelas air putih dan 3 atau 5 buah kurma. Setelah itu sholat maghrib, setelah sholat maghrib lanjut makan. Katanya kalau nggak makan nasi kan nggak nendang ya Pak. Jangan berbuka dengan semangkok kolak dan sepiring goreng-gorengan Pak. Kan masih nggak nendang tuh katanya. Hanya kolak, goreng-gorengan. Padahal itu udah cukup loh. Tapi karena belum makan nasi, akhirnya kita makan nasinya setelah sholat taraweh. Bukan sholat maghrib Pak, setelah sholat taraweh karena kekenyangan. Gitu kan, habis itu langsung tidur Pak. Nah ini akhirnya jadi masalah kesehatan pula. Jadi lakukan puasa secara benar ya, baik wajib maupun sunnahnya. Itu langkah ke-5. Langkah ke-6, olahraga Pak. Mau sehat olahraga. Tujuan olahraga buat apa? Iya, tujuan olahraga buat sehat. Maksudnya tujuan olahraga itu fungsinya apa? Untuk membakar kalori dan melenturkan dan menguatkan otot dan tulang. Otot-otot Bapak yang sudah usia 60 tahun kan sudah mulai kaku, harus dilenturkan. Tulang Bapak sudah mulai lemah, harus dikuatkan. Dengan cara apa? Olahraga. Dan olahraga itu harus ada syaratnya. Syaratnya 3, teratur, terukur, sesuai umur Pak. Teratur ya kalau tidak bisa tiap hari, seminggu 2 kali. Terukur maksudnya gimana? Jangan ngoyo Pak. Ini ada cerita di klinik saya, ada pasien usia 75 tahun. Katanya kena serangan jantung 3 bulan yang lalu. Ceritanya gimana Pak? Tolong cerita. Iya, 3 bulan yang lalu saya kena serangan jantung di saat ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor. Nah, 75 tahun kok ikut-ikutan klub goes Jakarta Bogor, ini tidak terukur olahraganya, betul ya? Ya merasa kayak masih muda kan. Dan sesuai umur. Ada lagi pasien saya umur 65 tahun, lututnya bengkak. Loh kenapa bengkak? Jatuh di lapangan futsal. Nah 65 tahun kok main futsal. Olahraga yang cocok untuk lansia hanya 2. Apa Pak? Hah? Jalan. Jalan bukan olahraga Pak. Jalan itu aktivitas Pak. Jalannya tidak seberapa, ngincernya goreng-gorengan sama lontong sayur. Jalan bukan olahraga. Jalan sehat itu seperti apa?
Iya, olahraga yang cocok buat lansia itu hanya dua, berenang dan senam pernafasan. Berenang fungsinya untuk melatih otot, mengendurkan otot yang kaku, menguatkan sendi dan tulang, dan senam pernafasan untuk menguatkan paru dan jantung kita. Karena orang yang sudah lansia sudah dipastikan paru dan jantungnya melemah. Gitu ya. Jadi langkah ke-6 olahraga. Langkah ke-7, langkah terakhir, langkah pamungkas. Tapi sebelum saya menjawab yang ke-7, saya mau tanya sama Bapak. Bapak punya mobil, Pak? Punya motor? Oke, bagaimana cara supaya motor dan mobil Bapak awet? Dipanasin, oke. Diservis rutin, servis berkah. Bagaimana cara servisnya? Apa yang dilakukan di saat servis? Mulai dari apa? Ganti oli, tune up, gitu ya. Apakah nunggu rusak dulu baru ke bengkel? Saya tanya sama Bapak, bagaimana cara merawat supaya motor dan mobil Bapak awet, supaya tidak rusak? Lakukan servis berkala. Pertanyaannya, apakah nunggu rusak dulu baru ke bengkel? Kan tidak. Pertanyaan yang sama, apakah Bapak sudah lakukan hal yang sama terhadap tubuh kita? Berarti Bapak lebih sayang sama benda, lebih sayang sama motor dan mobil kita. Apakah tubuh kita tidak lebih baik daripada motor dan mobil kita? Apakah tubuh kita nilainya lebih rendah daripada sebuah benda? Kalau rumah dapat dibuktikan dengan sertifikat, mobil dibuktikan dengan BPKB, motor BPKB, benda-benda yang kita beli, handphone, tas, apapun yang kita beli dapat dibuktikan dengan nota pembelian. Apa pembuktian sebagai seorang manusia? Pembuktian seorang manusia hanya dua, iman dan kesehatannya. Setuju nggak Pak? Kalau Bapak ketemu sama teman lama, tetangga lama, apa yang Bapak tanyakan? Apa kabarnya? Sehat? Betul? Karena sehat itu hal mutlak yang perlu kita perjuangkan. Setiap hari kita berdoa. Di dalam doa, duduk di antara dua sujud, ada doa meminta kesehatan. Tapi Allah tidak akan merubah satu kaum manakala kaum itu tidak mau berubahnya. Bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga kesehatannya? Apa yang harus dilakukan? Langkah ke-7 kalau begitu. Narasi yang tadi saya buat, bahwa mobil, motor tidak lebih penting dari tubuh kita, lebih rendah nilainya dari tubuh kita pastinya, tetapi kenyataan yang ada bahwa kita lebih sayang sama motor dan mobil kita. Tadi gimana cara nyayanginnya? Bawa ke bengkel, rutin, tune up, periksa. Langkah ke-7 apa Pak untuk menjaga tubuh kita? General check up sebelum sakit. Itu jawabannya. Sudahkah Bapak lakukan general check up sebelum sakit? Hah? Sudah pernah. Apakah dilakukan secara berkala? Sama aja pertanyaannya. Sudahkah Bapak bawa ke bengkel untuk ganti oli? Sudah Pak. Berkala? Tidak ya. Cepat jebol nanti mobil, motornya. Kan gitu. Mau Pak medical check up? Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan. Mau tidak medical check up? Kita punya 1000 alasan untuk menolak medical check up Pak. Dengan alasan takut ketahuan penyakitnya, betul tidak? Dengan alasan mahal, dengan alasan tidak sempat. 1000 alasan untuk nolak. Ya. Tapi medical check up sangat penting. WHO sudah mengatakan 30 tahun yang lalu. Mau sehat, rutin medical check up. Tujuan medical check up apa? Ada dua. Bagi yang belum sakit, memastikan apakah tubuhnya benar-benar sehat atau tidak sakit. Karena di luar sana, menurut WHO, 70% penduduk dunia tidak sakit namun tidak sehat Pak. Ini masalah. Kenapa penyakit jantung dan stroke menjadi pembunuh nomor 1 Pak? Kenapa? Karena penyakit tersebut terlambat ketahuannya, betul? Tiba-tiba kita kena serangan jantung, tiba-tiba kena serangan stroke, terlambat ketahuannya, betul ya? Kenapa terlambat ketahuannya? Ya tidak pernah melakukan pemeriksaan secara rutin. Andai kata kita melakukan pemeriksaan secara rutin dan ditemukan adanya kelainan di jantung, kelainan di otak, kelainan di ginjal, di paru, dan kelainan itu masih ringan, insya Allah ngobatinya jauh lebih mudah dan murah. Tapi kalau sudah terlanjur parah, pastinya susah dan mahal biayanya. Itu jawabannya. Dan tujuan medical check up yang kedua, memastikan diagnosis yang tepat.
Ada dasar hadisnya, jika kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Tepat ini tidak bisa kira-kira. Ada pasien saya, dok saya sakit pinggang sudah 6 bulan tidak sembuh-sembuh, saya sudah ke dokter ahli saraf, diperiksa ternyata bukan saraf kejepit, pindah lagi ke dokter ahli ginjal, ternyata bukan gangguan ginjal. Lalu saya harus bagaimana, dok? Sementara obat yang saya minum hanya obat pereda nyeri. Lakukan medical check up holistik. Kita punya 2 teknologi. Di klinik kita punya 2 teknologi. Alat kita ini berbeda dengan alat yang ada di rumah sakit. Teknologi pertama Human Resonance Magnetic Analyzer, dan teknologi kedua adalah teknologi 3D NLS Bioscanner, alat scanning, Pak. Pemeriksaannya menyeluruh, komplit. Ya, dengan pemeriksaan yang menyeluruh tersebut, alhamdulillah saya bisa menentukan diagnosis yang tepat untuk si pasien tadi. Yang katanya sakit pinggang, ternyata penyakitnya infeksi di rahim. Setelah tahu penyakitnya infeksi di rahim, baru saya kasih resep. Datang lagi bapak-bapak, dok saya sering mual, kembung, nyeri ulu hati, kira-kira sakit apa, Pak? Mah. Ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan secara holistik dengan teknologi yang kita punya tadi, tanpa diambil darahnya, kita punya teknologi Human Resonance Magnetic Analyzer. Ini teknologi terbaru. Alat ini saya temukan di Beijing, dan teknologi CT scan, teknologi terbaru, penemunya orang Rusia. Ya, itu alatnya tidak besar, hanya sebesar meja ini, tiduran di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala, hasilnya berupa gambar-gambar organ 3 dimensi full color dari kepala sampai ujung kaki, semua di print. Ya, kurang lebih 30 lembar, Pak. Nah, bapak tadi yang katanya sakit mah, ternyata setelah diperiksa bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Bapak kalau sakit mah biasanya minum obat apa? Proma. Tapi kalau sakit batu empedu minum proma, sembuh enggak? Polisilen, sembuh enggak? Milanta, omeprazol, apapun namanya obat mah, kalau diagnosisnya salah, tentunya penyakitnya pun tidak akan sembuh. Inilah pentingnya medical check up bagi mereka yang sudah sakit. Alhamdulillah dengan teknologi yang kita punya, Pak, ya, dengan alat-alat yang kita punya di Kampung Sehat Holistik, itu memudahkan saya untuk menegakkan diagnosis. Mau, Pak, medical check up? Saya undang Bapak ke Kampung Sehat Holistik, mau? Hah? Sekali lagi saya tanya, mau tidak untuk saya undang medical check up secara holistik di klinik saya, karena sudah ada 300.000 jemaah di Jabodetabek melakukan medical check up di klinik kami. Ya, kalau Bapak mau silahkan nanti hubungin Mas Reja. Insya Allah biayanya terjangkau, karena kalau Bapak melakukan medical check up standar di rumah sakit itu biayanya pastinya sudah tidak terjangkau lah. Jangankan medical check up komplit, Pak, PCR swab aja udah mahal, Pak, betul nggak, Pak? PCR swab saja 2 tahun yang lalu itu biayanya 1,5 juta, betul nggak, Pak? Pemeriksaan 15 macam dengan periksa darah, entah fungsi ginjal, fungsi liver, urium, kreatinin, SGO, SGPT, periksa darah, hanya 15 macam. Itu saya harus keluarkan uang 1,5 sampai 2 juta, Pak, betul nggak, Pak? Nah, kalau pemeriksaan komplit sampai dengan teknologi CT scan, berapa yang harus kita keluarkan kalau dilakukan dengan cara konvensional? Itu tidak bisa pakai BPJS, Bapak Ibu sekalian. Tapi insya Allah dengan medical check up holistik yang kita punya, itu biayanya, boleh saya sebut? Boleh saya sebut, Pak? Saya minta izin dulu ya. Itu 1.250.000. Ini tidak ada artinya dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan dengan fasilitas 250 parameter pemeriksaan dan seluruh organ di scan. Ya, 1.250.000. Silahkan daftar. Kalau Bapak Ibu daftar sama Mas Reja dan tim saya, ada Mas Reja, ada Mas Robi, ya. Saya kasih hadiah. Mau hadiah? Saya kasih hadiah bagi yang daftar sekarang. Itu hadiahnya terapi iTera dengan teknologi yang terbaru. Ini terapi yang tadi sudah saya ceritakan, alatnya juga baru kita datangkan, teknologi dari Jerman, ya. Itu untuk memperbaiki saraf tulang belakang, memperbaiki organ-organ yang rusak, membantu proses regenerasi sel dan macam-macam. Nanti Bapak bisa lihat di klinik. Itu saya berikan 1 kali terapi itu gratis. Jadi kalau mau medical check up silahkan hubungin Mas Reja untuk mendaftar agar mendapatkan terapi itu gratis 1 kali. Jelas, Pak? Hari ini kebetulan saya praktek hari Minggu. Kalau Bapak mau datang hari ini juga, saya kasih fasilitas lainnya. Apa itu? Antar jemput gratis.
Jadi tidak ada alasan untuk menunda medical check up. Ya, silahkan nanti sekali lagi hubungin, saya tidak memaksa. Apapun yang sudah saya lakukan hari ini, ilmu yang saya berikan semoga dapat dipahami, ya, dijalankan, ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nanti kalau ingin tanya secara teknis bagaimana medical check up-nya, letaknya di mana klinik kami, ya, sebetulnya gampang, Bapak tinggal buka Google aja, ketik Kampoeng Sehat Holistik. Di situ sudah ada alamat kami, sekaligus Sherlock-nya kan. Ada, Bapak bisa main ke sana. Di sana kawasan pengobatan holistik, ya, bahkan ada rawat inap, ya, termasuk ada villa-villanya untuk sekalian healing, sekalian apa? Refreshing. Tempatnya di bukit, indah, sejuk, nyaman, ya. Memang kita taruh jauh di luar kota karena memang inilah konsep holistik, mengobati bukan hanya fisik tapi kesehatan mental, kesehatan rohani dan fisik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang baik dari apa yang saya sampaikan, dari tutur kata saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf ada kelupaan. Bagi Bapak Ibu yang mau medical check up, nanti kalau mau dijemput silahkan nanti hubungin sama Mas Rija karena ini ada hubungannya dengan jumlah mobil. Ya, yang pertama, yang kedua, pastikan kalau mau medical check up jangan memakai logam-logam yang nempel di badan. Nanti ada dua pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan pertama Human Resonance Magnetic Analyzer. Itu pemeriksaan seperti pemeriksaan darah, tapi tidak diambil darah Bapak. Hasilnya berupa angka-angka. Jadi mulai dari fungsi otak, fungsi jantung, paru, darah, semuanya kelihatan angka-angka, termasuk kolesterol, gula darah, itu kelihatan semua Pak dengan teknologi itu. Terus yang kedua CT scan Pak, di scanning kepala sampai ujung kaki dengan teknologi gelombang otak, nanti seperti dipasangkan ke helm. Itu semua tidak boleh pakai logam, termasuk perhiasan. Jadi nanti kalau istrinya diajak, lepas perhiasan di rumah, kalau lepasnya di klinik takutnya hilang. Itu saja Pak, terima kasih. Baik, luar biasa apa yang disampaikan oleh dokter kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman sehingga menjadi kita lebih waspada bagaimana ke depannya, dan khususnya adalah menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang disayang Allah, waktunya untuk sesi tanya jawab. Silakan, barangkali di antara para jamaah ada yang mau bertanya mengenai kesehatan apa saja, boleh silakan Pak Iman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Dokter. Mungkin ada satu yang sering dipertanyakan juga oleh teman-teman, oleh kita semua tentang madu. Karena kalau kita pahami kan jelas ya, kita beriman kepada apa ada yang tercantum dalam apa keterangan itu bahwa madu itu adalah obat ya, obat. Sementara saya sering mendapatkan artikel terutama dari kalangan kedokteran umum ya gitu ya, yang berangkat madu katanya harus dibatasin juga gitu ya. Ya tentunya ketika kita apa mengkonsumsi madu juga kita paham bahwa tidak boleh berlebihan sesuatu juga ya gitu. Cuma itu kok ada penekanan bahwa itu terkait juga dengan kandungan gula tadi yang disampaikan. Mohon penjelasannya dari Pak Dokter. Baik. Terima kasih. Segala sesuatu, kembali lagi ke poin 1, jaga makan adalah makan dan minumlah kamu jangan berlebih-lebihan. Artinya jangankan suplemen, jangankan madu, air putih saja tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Madu tentunya banyak sekali nutrisi yang terkandung di dalamnya, antioksidannya cukup tinggi. Ya. Kadar gulanya di sini yang dimaksud bukan sukrosa tapi fruktosa ya. Jadi ini gula yang cukup aman, asal tadi madunya jangan aspal Pak. Hari ini banyak sekali madu yang aspal, asli tapi palsu. Maksudnya gimana? Ya asli dari lebah, tetapi ternyata lebahnya itu, ini menurut cerita dari kawan saya yang pengusaha madu ya. Mohon maaf ini bukan fitnah, tapi ini ada sumbernya. Saya kebetulan ada kawan, dia pengusaha madu dan dia tidak punya perkebunan madu, dia kerjasama dengan petani-petani madu dari Sabang sampai Merauke. Jadi tergantung dari musim apa gitu loh. Misalnya lagi musim bunga pohon randu, di situ akan panen madu pohon randu. Lagi musim kelengkeng, di situ akan panen madu kelengkeng. Jadi kalau ada peternakan madu yang setiap tahun, setiap saat menghasilkan madu, itu perlu dicurigai. Kenapa? Karena biasanya di peternakan itu madunya dikasih gula pasir yang diencerkan. Karena yang namanya peternakan madu, pasti kan madunya ngambil dari mana Pak? Madu itu mengambil makanan dari mana?
dari kelopak bunga toh. Nah, apakah kelopak bunga itu akan di sekitar situ selalu ada terus sedia? Kan tidak. Nah, itu yang dimaksud madu aspal. Jadi kembali lagi kualitas menentukan kesehatan. Ya makanya kenapa kok madu dari Yaman, dari Arab itu mahal-mahal, ya karena memang kualitas terbaik di sana. Kan begitu. Ya. Ada pertanyaan lain? Baik, ada lagi di antara ibu bakal? Ibu-ibu mungkin? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilmu dan kesehatannya sangat bermanfaat untuk kita semua. Pertama mungkin yang saya tanyakan mengenai ini dok, penyakit-penyakit atau gejala yang disebabkan oleh alergi atau penyakit autoimun itu bagaimana? Ya. Apakah bisa diusahakan lewat holistic medicine ini? Terus yang kedua untuk general check up, ini ada titipan pertanyaan dari ibu ya. Kalau giginya ada metalnya bisa nggak katanya gitu. Baik. Dok? Termasuk yang ada di gigi atau hanya yang di luar saja? Ya. Itu saja mungkin dok. Ya. Takutnya udah daftar jadi nggak bisa. Cabut dulu. Ya, ini pertanyaan yang lumayan sulit untuk dijawab karena berkaitan dengan penyakit autoimun. Penyakit yang menjadi fenomena hari ini semakin banyak kita terkena penyakit autoimun dan hampir 70% penyakit autoimun menyerang wanita usia dewasa muda antara 25 tahun sampai 40 tahun. Itu paling banyak 70% di usia tersebut ya. 70% ada di wanita. Kenapa begitu? Karena diduga terjadinya gangguan hormon, kelainan hormon dan kerusakan gen. Jadi kerusakan gen terutama ini yang menyebabkan pada akhirnya daya tahan tubuh kita lebay, Pak. Maksudnya lebay gimana? Begini, Pak, Ibu ya. Jadi kalau kita masuk antigen, antigen itu entah berupa virus, bakteri, jamur, dan perlu kita ketahuin kita hidup di dunia ini penuh dengan kuman, Pak. Ini di masjid ini, di ruangan ini saja ini kumannya mungkin tak terhingga. Kuman banyak sekali, tapi karena kita punya antibodi ya, sehingga kuman ini kalau masuk dalam tubuh kita segera ditangkap lalu dibunuh oleh antibodi. Ya, entah itu virus, bakteri, jamur ataupun bahkan radikal bebas akan dinetralisir oleh oksidasi, ya, oleh antioksidan. Ya. Tapi pada kasus autoimun antibodinya lebay, Pak. Yang masuk 10 seharusnya prajurit angkatan perang di dalam tubuh kita yang keluar 10 kan gitu ya. Yang masuk musuhnya 10. Cukuplah prajurit-prajuritnya itu yang keluar, misalnya nih ya, ini analoginya seperti itu ya. Yang keluar 10 untuk membunuh si kuman tadi. Tapi pada kasus autoimun yang masuk 10, yang keluar 1000, Pak. Kebanyakan. Yang pada akhirnya justru kelebihan imunitas ini akan merusak sel-sel di mana antibodi itu akan keluar. Misalnya di kulit, dia akan merusak kulit. Penyakitnya apa? Kalau penyakit autoimun di kulit, psoriasis. Kalau penyakitnya di otot, di tulang, penyakitnya apa? Kalau di tulang, rheumatoid arthritis, itu penyakit autoimun. Kalau di otot, kayak kemarin ada pasien saya, ini penyakit autoimun yang cukup langka. Ada bapak-bapak usia 60 tahun kena penyakit ini, tiba-tiba tubuhnya lemah, lemes, kayak orang stroke, tapi bukan stroke. Penyakitnya sindrom Guillain-Barré, GBS, Guillain-Barré syndrome. Itu imun yang menyerang sel-sel otot. Ya, ada lagi penyakit autoimun yang setara dengan kanker, bahaya sekali. Penyakit lupus, kalau menyerang di otak, stroke, kerusakan saraf di otak. Kemarin ada bukan ibu-ibu ya, masih muda 23 tahun kena lupus, lumpuh separuh kayak stroke, tapi dia penyakitnya autoimun. Ada lagi penyakit lupus yang menyerang ginjal. Artinya bahwa penyakit autoimun disebabkan karena kelainan gen. Gen apa yang kelainan imunnya itu sendiri? Bagaimana cara ngobatinya? Ternyata diduga
Teori yang paling mendekati kebenaran penyakit autoimun, ya kerusakan gel, kembali lagi teorinya adalah dirusak oleh radikal bebas. Jadi di saat kita lakukan detox, kita seimbangkan imunnya, lalu kita perbaiki hormonnya, alhamdulillah sembuh Pak. Ada beberapa pasien saya yang alhamdulillah sudah sembuh.